Welcome, everybody, to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host. Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami, Bu Kita, dengan host Andri dan Dipi. Untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada, podcast ini disponsori oleh toko buku Periplus Bandung yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 dan 46, lantai 2 Setiabudi Supermarket, dan di Bandara Husein Sastranegara di jalur domestik maupun internasional. Bu Kita adalah sebuah podcast yang membahas berbagai hal menarik tentang buku-buku, baik yang berbahasa Inggris, terjemahan maupun dari penulis Indonesia, tapi utamanya buku-buku English version. Gak cuma tentang buku, kita juga akan ngobrol topik menarik seputar dunia buku. Melalui podcast ini, teman Bu Kita nggak hanya dapetin informasi buku, tapi juga fakta, tips, trik, riset, dan data seputar topik yang ada di dalam buku yang sedang dibahas. Biar insight bukunya bisa kita dapetin banget dan dijadiin wawasan, juga refleksi kehidupan kita. Sekali waktu, kita juga punya program solo review, guest star, dan ngobrol santai event buku. Terutama event yang ada di Bandung. Untuk kerjasama, kolaborasi, tanya-tanya, dan silaturahmi, langsung aja email Bu Kita di bukita.podcast@gmail.com. Kalau kalian suka konten podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, tolong share juga di IG story kalian atau media sosial kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Bu Kita di @bukita.podcast. Di episode perdana ini, Bu Kita mau ngebahas satu buku yang menarik, yang menjadi urutan atas di dunia dengan penjualan mencapai lebih dari 400.000 kopi di UK. Wow, gede banget. Ini juga berada di daftar 10 buku terlaris, teman Bu Kita. Buku terlaris di Nielsen Bookscan Australia. Kan penulisnya dari Australia? Iya, betul. Selama 24 minggu berturut-turut. Mantap. Dan terus mempertahankan tempatnya di 10 buku bersampul fiksi teratas di daftar buku terlaris The Sunday Times selama lebih dari 25 minggu. Wow. Dan saat ini, novel ini diadaptasi menjadi miniseri drama televisi oleh Synchronicity Films ya. Kak Andi sudah nonton belum? Belum. Sama ya, saya juga. Buku apa itu? Teman Bu Kita pasti sudah tahu mungkin ya. Tak salah lagi, ini dia buku The Tattooist of Auschwitz, karya Heather Moss. Sebelum masuk ke ngobrol santai seputar buku Tattooist, yuk mari kita kenalan dulu ya. Nama saya Andri Rawan. Instagram saya @ujang_kosmo. Saya pencinta buku dari kecil. Saat ini, profesi saya ada di bidang edukasi, tepatnya sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Jakarta. Saya pernah nih sudah lihat akun Instagramnya Kak Andri yang banyak robotnya bukan? Iya betul. Jadi kalau sobat Bu Kita lihat nih Instagram saya totally sebenarnya nggak ada sayanya atau muka sayanya, karena Kak Dipi saya tuh seneng robot gitu ya. Dan memang Instagramnya adalah tentang semuanya kehidupan robot-robot yang saya adopsi gitu. Berarti teman Bu Kita dengan menyimak channel kita di podcast ini, kita udah tahu ya siapa the man behind the scene dari robot-robot itu. Betul. Dan ini siapa nih? Satu lagi belum kita kenalan.
Oke, teman Bu kita, saya Dipi, nama lengkap saya Diana Fitri. Memang sekilas ini seperti singkatan ya. Betul. Ya, ada kisahnya dan panjang. Panjang. Saat ini saya adalah official book reviewer-nya Periplus Bandung. Sudah pernah ke tokonya kan, Ri? Oh, tentu. Belanja borong. Dan saya juga pecinta buku. Nah, mari berteman di Instagram ya. Bisa cek ke @dbdiv_bookblogger. Dan saya juga menulis di blog. Wih, mantap. Iya. www ya bacanya ya. www boleh, www boleh gitu ya. www.dbdiv dengan F double. F-nya Fanta bukan Fayem ya. .com. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. Nah, teman Bu kita ngobrolin soal buku The Toys of Auschwitz ini, berarti kita bakal balik lagi nih ke salah satu momen bersejarah yang namanya Holocaust. Kak Dipi pernah dengar Holocaust? Pernah sih. Ini di tahun dekat-dekat dengan kemerdekaan Indonesia, bukan ya? Betul. Nah, Holocaust ini terjadi pada Perang Dunia Kedua di sekitar tahun 1941 sampai 1945. Pada saat itu, Kak Dipi, Jerman membantai sekitar banyak banget, 6 juta jiwa orang Yahudi di Eropa. Jadi Kak Andri, sejarah Nazi itu memang banyak yang mengerikan ya. Iya, betul. Tapi teman kita, sejarah itu nggak terelakkan. Yang penting memang apa yang bisa kita pelajari ya dari sejarah dan mengusahakan hal-hal negatif yang dulu terjadi itu nggak kejadian lagi saat ini. Sekarang saya bacakan dulu info buku yang akan kita obrolin hari ini bersama saya dan Kak Andri. Judulnya ini The Toys of Auschwitz, penulisnya Heather Morris. Genrenya nih historical fiction. Di historical ya. Historical. Bisa juga kita masukkan ke historical romance kan, Andri? Iya, betul, karena ada kisah percintaannya. Betul. Ini buku based on true story, teman kita. Based on true story-nya Del Sokolov, diterbitkan oleh Zebra Publishing Januari 2018. Jumlah halamannya 288 halaman. Nggak tebal ya, Andri ya? Enggak lah, cukup lah. Cukup ya. Edisinya bahasa Inggris, paperback. Dan The Toys of Auschwitz ini mendapatkan predikat nomor 1 international bestseller. Masuk ke dalam daftar buku terlaris di Sunday Times dan diadaptasi juga ke dalam miniseri drama televisi. Penulisnya ini, Heather Morris ini, adalah penduduk asli Selandia Baru yang sekarang tinggal di Australia. Iya. Selama beberapa tahun ketika bekerja di rumah sakit umum besar di Melbourne, Morris belajar dan menulis skenario. Morris kemudian terpilih sebagai penulis skenario pemenang Academy Award di Amerika Serikat. Keren. Jadi bukan penulis pemula ya, Kak Andri ya. Bukan nulis buku aja ya, tapi udah skenario juga. Betul. Nah, dia kemudian mendapatkan peringkat tinggi juga dalam kompetisi internasional. Baru setelah itu, Heather Morris menuliskannya ke dalam buku debutannya The Toys of Auschwitz ya. Buku ini bisa teman buku kita dapatkan di toko buku Periplus Setiabudi. Bisa dengan mengontak Instagram mereka di @periplus_setiabudi dengan harga 232.000. Tapi harganya bisa berubah-ubah. Nanti kan ada event diskon juga ya? Iya, betul. Waktu dekat ya? Betul. Jadi tunggu saja informasi selanjutnya nih. Namanya apa ya? Bootopia. Jadi di Bootopia ini teman-teman buku kita bisa mendapatkan diskon yang super duper banyak nih dari Periplus gitu ya, khususnya Periplus Setiabudi Bandung. Jadi silakan cek Instagram mereka saja @periplus_setiabudi. Betul sekali. Nah, Kak Dipi dan teman buku kita lainnya, berikutnya kita bakal bahas nih unsur-unsur cerita dalam novel ini tentunya. Relax and enjoy. Cerita tentang The Toys of Auschwitz ini sebenarnya adalah
kisah hidup dari Lyle Sokolov Sokolov ya. ya. Tidak sampai akhir, dari awal dia hidup Mm-mm. sampai dia meninggal, tidak juga. Fokusnya lebih banyak ke ketika dia berada di kamp konsentrasi ya. Mm-mm. Jadi Lyle Sokolov ini dipekerjakan sebagai tatoeir Mm-mm. di sana, tukang tato lah ya. Iya betul. Di kamp konsentrasi di Birkenau ini, pekerjaan ini ia dapatkan karena kemampuannya berbicara beberapa bahasa dan Asing ya. iya betul asing, dan keberuntungannya saat ia dirawat oleh seorang tatoeir senior. Ingat ya? Iya betul. Kalau di kita itu orang yang bisa banyak bahasa itu disebutnya polyglot. Oh, polyglot gitu ya. Iya. Nah, siapa sangka ia malah ditawari posisi yang menguntungkan tersebut. Dengan posisi yang istimewa itu, ia bisa menggunakan kecerdasannya untuk membentuk jaringan penyelundupan makanan. Smuggler ya. Smuggler, suap, barter ya. Nah, tapi tujuannya bagus ya, untuk menjaga agar teman-temannya bisa tetap hidup. Betul. Ini makanannya makanan tambahan, di sana itu makanannya enggak Ya, sangat sedih lah ya. luar biasa. Itu digambarin juga sih digambarkan di novelnya gitu ya. Hmm. Ya, yang banyak orang kemudian napi-napinya kekurangan gizi itu segala macam. Betul. Nah, ini si Lyle ini gimana sih cara kemudian smuggling foodnya ini? Itu Kak nanti kita bahas di episode lain, Oh, gitu. di part yang lain, Season yang lain ya. season yang lain. Ya. Lalu Lyle ini kan bertemu Gita nih ya Kak Andri Betul. ya, pada Juli 1942. Mm, Lalu jatuh cinta kan? betul. Iya ya, si tokoh Lyle ini yang menato lengan gadis itu, dan dalam pertemuan pertama itu Lyle bersumpah untuk entah bagaimana selamat dari kamp konsentrasi dan menikahinya. Kurang lebih sinopsis untuk buku Tatois ini seperti ini Kak Andri. Iya. Soal smuggler itu tadi ya, Nah, oke. dia menyelundupkan ya. Mm-mm. Itu kan dekat ke orang barter gitu kan, cari tempat tertentu, terus dia simpan mata uang iya, itu berlian di berlian ini ya, di apa, kasur ya, bawah kasur. dipan lah ya. Jadi nggak jadi dibahas di episode lain ya, di part lain ya, sini aja lah. Sini aja. Ya itu tadi sinopsisnya untuk teman-teman kita yang belum baca dan juga mungkin yang sudah baca, ya kita mengulang bersama itu Kak Andri. Teman buku kita, sekarang kita akan mulai bahas ya unsur-unsur cerita. Jadi unsur cerita itu memang banyak, ada tokoh, latar dan lain-lain. Nah, kita mulai deh diskusiin ya mengenai tokoh cerita dari The Tatois ini. Ada Lyle Sokolov, ada Gita Fullman, Chilka Klein, Dana Baretsky. Kak Andri masih ingat nggak? Ini kalau Gita Fullman tuh yang mana ya? Gita ini adalah tokoh utama kedua setelah Lyle ya. Artinya kalau tadi kan kita bahas ada cerita unsur romance. Nah, romansnya ini di camp konsentrasi Jerman ini, Nazi ini, ternyata ada kisah percintaan antara Lyle Sokolov, yang nama aslinya bukan Sokolov ya pertamanya ya. Iya, betul. Diganti menjadi Sokolov, dan Gita nih. Iya. Lyle itu aslinya katanya Lyle ya. Jadi cara sempat ada di berita luar itu, di suatu newspaper ya, kalau mengkritik sebenarnya di buku yang Hitler Morris tulis ini ya, tidak sesuai. Jadi Lyle itu awal yang aslinya adalah Lyle sebenarnya. Tulisannya dan mungkin cara pengucapannya ya. Oke. Nah, terus ada Chilka Klein. Chilka Klein ini yang bakal jadi buku kedua ya. Betul, Oke, kedua. Kalau Dana ini yang sobatnya Gita dan Chilka. Lalu Baretsky-nya siapa nih? Ini menarik nih, Baretsky gitu. Karena Baretsky ini ternyata gitu salah satu dari tentara Nazi. Berteman nggak sih? Disebut berteman nggak juga ya, tapi musuh nggak juga. Jadi mereka itu antara napi dengan mungkin ya bukan sipir lah, tentara, tapi mereka suka ngobrol ya. Ngobrol apa aja sih? Suka ngobrol. Ini diskusi tentang percintaan ya, tips-tips gitu ya. Kalau di bukunya kita simak, nanti Baretsky ini suka diberikan tips-tips mengenai mendekati perempuan, gitulah. Baretsky itu jomblo ya. Jomblo ya, teman buku kita. Oke, kalau dari karakternya, Lyle ini kalau
adalah sebuah tokoh yang heroik ya sebenarnya. Iya betul. Dan sangat positif. Sangat positif. Dia punya sifat-sifat yang membawa karakter-karakter yang bagus-bagus. Dia pemberani, dia juga setia kawan, membantu, ya belas kasih dan lain sebagainya. Jadi kalau teman Bu kita seorang character driven oleh buku-buku, jangan khawatir. Ini pasti suka sama tokohnya. Ya. Kalau Gita gimana menurut Kak Andri? Gita. Jadi kalau misal baca bukunya, Gita itu pertamanya sih menutup diri. Kenapa menutup diri? Mungkin traumatik ya. Pengalaman traumatiknya, dia kemudian diambil dari keluarganya, dimasukkan ke camp konsentrasi Nazi. Jadi ketika ketemu dengan si Lel, kenalan dengan si Lel pun dia tidak mereview ataupun mereveal ya lebih tepatnya siapa dia. Sampai si Lel pun ingin mengetahui nama tengahnya itu nggak pernah dikasih tahu. Romantis ya. Jadi semua tentang si Gita ini dia sebenarnya tidak reveal ke si Lel. Dia keep jadi seperti itu. Wanita yang menyembunyikan identitasnya itu misterius ya, misterius gitu ya. Kalau kita perhatikan dari awal cerita hingga akhir, ada beberapa yang karakternya dinamis, ada yang statis ya. Kalau Lel ini sebenarnya dia mengalami perubahan sikap ya. Kita juga, dan dari awalnya mereka takut dan segala macam, tapi kemudian berkembang karakternya menjadi lebih positif, menjadi macam-macam lah ya. Jadi ini dinamis. Tapi dinamisnya nggak yang proporsionalnya, mostly mereka akhirnya ke positif kan ya. Betul. Nah, kalau Cilka Klein ini menarik karena latar belakang ya, dia sebagai seseorang yang di sana seolah-olah ya, karena dia bekerja sama, bahasanya adalah kita sebut bekerja sama dengan pihak Nazinya, bekerja samanya tanda kutip, nanti kita ceritakan sendiri khusus ya mungkin untuk kita. Ya, jadi dia menarik di sana, itu di buku disebutkan tentang kita. Kalau dari karakternya nggak begitu muncul, tidak ada menonjol ya? Iya, enggak sih. Karena mungkin penulisnya sengaja simpan buat buku kedua. Iya, jadi tidak dieksplor ya. Betul. Cuma memang ada beberapa hal yang menarik, artinya si Cilka ini mau berkorban untuk teman-temannya, khususnya Lel dan Gita. Nah, kalau Dana, persahabatannya luar biasa ya. Jadi ketika Gita sakit, Dana urus. Percintaan kita lihat dibantu juga sama Dana. Ditutup-tutupi juga. Iya, dan sebagainya. Baretski seperti yang sudah Kak Andri jelaskan tadi, ya itulah sifat-sifatnya ya, karakter yang dibawanya. Penjaga tatuis, penjaga dari kamp konsentrasi, tapi yang akhirnya ya adalah pertemanannya dengan Lel ya. Walaupun pertemanannya sebenarnya penuh intrik juga gitu ya. Intrik. Dan kayaknya tidak tulus juga. Iya. Karena kan ini tetap aja batasannya antara penjaga dengan tahanan. Betul. Lalu teman Bu kita, deskripsi fisik tokoh di buku itu tidak detail. Kan ada buku yang suka detail ya. Iya, sampai rambutnya betul. gitu ya. Betul. Warna matanya dan lain-lain. Kalau di sini enggak ya? Enggak. Cuma catatannya lucu nih. Bukan lucu ya, tapi unik ya. Ada satu tokoh yang deskripsinya detail loh. Rambut ya. Nah, siapa itu? Itu adalah Cilka ya. Hanya Cilka loh yang disebutkan ya, teman kita. Nanti bisa cek sendiri di bukunya ya. Mungkin karena nanti Cilkanya punya porsi tertentu di buku kedua ya. Lalu pesan yang dibawa oleh buku berhubungan dengan karakter ini juga menonjol. Jadi kalau fisik deskripsi tidak begitu detail, tapi karakternya ditonjolkan. Betul. Ya, bukan cuma soal cinta, ada balas kasih, pantang menyerah, tolong menolong dan pengorbanan, dan nilai-nilai lain ya yang ingin disampaikan oleh Heather Morris dalam bukunya. Ini dibawa langsung oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Iya. Dan jangan lupa, ini sebenarnya tadi ya kita bahas, ini based true story. Iya. Jadi si Lel dan Gita ini memang benar adanya, dan di buku tersebut pun ada foto-fotonya ya. Iya betul, ada dokumentasinya di lampiran di paling belakang ya. Kalau alur cerita nih Kak Andri cukup cepat ya. Cukup cepat. Plotnya itu maju sebenarnya walaupun kombinasi, artinya tidak flashback ke belakang, tapi di beberapa chapter itu ada yang lompat. Sempet saya pas baca itu, kok tiba-tiba udah masuk si Baretski tuh. Baretski tuh siapa ya? Tiba-tiba ngobrol dengan Baretski tuh. Sampai sempat saya tuh nanya-nanya ataupun kemudian baca-baca dan ngulang lagi, ada nggak kemudian chapter yang menjelaskan awal pertemanan si Lel ini dengan Baretski gitu. Jadi some part memang ada yang kemudian loncat-loncat, karena mungkin kalau diceritain semuanya mungkin harus jadi 3 buku kali ya.
Gitu. Iya betul. Sudut pandang ceritanya orang ketiga ya. Orang Iya, ketiga. betul. Dan konfliknya kalau menurut kami ini menarik. Cinta yang tumbuh di tempat sekejam kamp konsentrasi ya. Biasanya kan kalau buku-buku sudah nyinggung-nyinggung Holocaust, kamp konsentrasi itu pasti ya hal-hal yang Gloomy ya. iya betul Gitu. karena sejarahnya memang begitu ya. Tapi yang satu ini menjadi begitu menonjol di antara buku-buku lainnya karena dia ada justru romansnya Romansnya. ya. Dan sangat menarik Kak Dipi karena apa? Ya bisa membayangkan ya artinya Holocaust itu adalah kamp konsentrasi Jerman di mana di sana terjadi banyak pembantaian, pekerjaan paksa ya, kerja paksa juga dan lainnya. Jadi istilahnya di sana itu mungkin beberapa orang menganggap akhir dari hidupnya. Gitu, Iya, akhirnya. betul. Tapi ternyata bisa juga cinta tumbuh gitu ya di tumbuh. suasana yang paling ekstrim sekalipun. Betul, cinta datang kapan saja. Wah, dan di mana saja gitu. Tapi ini juga yang menarik karena apa? Ini justru yang menguatkan si Lel dan si Gita. Dan kayaknya jadi sumber semangat dan Iya. harapan bagi orang-orang lain yang ada di Betul. situ ya. Dan yang menarik selain unsur percintaannya ini, teman Bu kita, adalah cara tokoh utama bertahan hidup di sana. Oh iya betul. Ini menjadi konflik yang kita tunggu penyelesaiannya Mm-mm. ya. Gimana sih orang bisa survive di tempat yang seperti itu ya? Mm-mm. Itu kan nggak semua orang bisa. Ya, Itu kita survive. tunggu tuh di dalam ceritanya ya. Iya betul. Endingnya, ending buku ini tertutup dan memiliki epilog yang jauh ke depan. Mm-mm. Soal apakah akhirnya bahagia atau tidak itu kembali pada kita ya, yang menimbangnya Iya. dari sudut yang mana. Bahagianya saya kan beda dan bahagianya Kak Andri atau dengan Iya. teman Bu kita ya. Beda. Kalau titik ujungnya berada di pertemuan Lil dan kita, Hmm. berarti endingnya happy kan? Iya ketemu ya. Tapi kan bukunya nggak gitu. Nggak selesai. Berhubung bukunya punya epilog, jadi kebahagiaan yang tadi jadi bisa bias juga. Iya gitu. betul. Nah, kisah Lil dan kita sebagian besar mengambil lokasi kamp konsentrasi di Auschwitz-Birkenau. Ini bacanya begitu ya kan? Ada susah ya. Auschwitz. Itu pokoknya ya. Yang menurut saya deskripsinya cukup lah ya. Detail lah ya. Dan bahkan dilengkapi dokumen denah ya. Iya betul. Di dalam lampiran nanti bisa teman Bu kita cek di bagian akhir buku. Ini ada denahnya. Denah satu peta Eropa sama satu lagi denah si kamp konsentrasi ya. Sesekali memang ada pertanyaan muncul sih. Kalau saya nih kan ya, seperti memangnya bisa ya? Ternyata di kamp konsentrasi ada dua sejoli bertemu sembunyi-sembunyi memadu kasih ya, dengan suasana yang begitu mencekam ya. Ketat kan harusnya ya. Ketat. Adalah pertanyaan seperti itu ya. Karena agak anti mainstream gitu ya. Iya. Tapi pertanyaan ini saya simpan sendiri sih ya, karena sejarah bukan bidang keahlian saya. Keahliannya kan Andri ya. Dan meski beberapa berita menyampaikan bahwa banyak sisi cerita yang dibumbui dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta sejarah, tapi saya suka buku ini. Iya. Kan dia suka? Suka sih. Ada sihnya ya. Karena gini, ketika kemudian kita bikin project untuk membahas buku The Third Week of Auschwitz ini gitu ya, dan kemudian Kak Dipi ngomong nih, ini bukunya sejarah. Saya langsung matanya berbinar tuh. Sejarah. Karena tadi yang dijelasin oleh Kak Dipi juga, saya rada-rada freak sih soal sejarah. Nah tadinya harapannya adalah tentang ini ngebahas soal sejarah benar-benar tentang kamp konsentrasi, penjajahan ataupun kemudian invasi Jerman gitu ya. Tapi ternyata di camp yang mengerikan itu banyak romance. Nah, ini sempat saya bisa gitu ya. Tapi memang karena based by true story, ternyata ada yang seperti itu Kak Dipi. Ada. Ya ini ada sebuah pertanyaan yang ini nggak sih mau dijawab. Tapi itu tadi benar ya. Meskipun di luar kalau teman Bu kita searching ini nanti ada beberapa kritikan untuk buku ini yang mempertanyakan sejarah sejauh mana sih ya. Dan kalau kita kembali ke buku nih Kak Andri, di buku itu Heather Morrisnya nggak menyebutkan dengan jelas dan detail batas mana fiksi dan non fiksi loh. Beda dengan Cilkanya loh, betul. dengan Cilka Journey-nya ya. Jadi sepertinya penulisnya sendiri mengharapkan untuk kita mencari tahu ya, dan juga disemangati lah ya untuk mencari tahu lebih banyak dan diberikan semacam perspektif bahwa
Jika ada yang tidak berkesesuaian dengan sejarah, maka baiknya mengingat kembali nih Kandri pada betapa lemahnya sebenarnya ingatan manusia tentang detail masa lalu. Betul. Ini kan diceritakan ya first hand ya dari Leo Sokolov. Iya, dari Leo Sokolov. Tapi kan Leo Sokolovnya sendiri ketika dia interview dengan Heather Morris itu usianya udah berapa? Itu udah tua banget ya. Kebayangkan ingatan tahun sekian ya. Betul. Tahun sekian itu berapa gitu. Apalagi ketika di kamp konsentrasi kan sangat sulit untuk mengingat hari, bulan, tahun sebenarnya. Jadi hal-hal yang mungkin tidak begitu sesuai dengan sejarah, Heather Morris itu seolah-olah memberikan kepada kita kembalilah perspektif masing-masing. Itu tadi ingat bahwa ingatan sampai sejauh mana sih. Dan ini adalah historical fiction, fiksi ya. Fiksi dong. Jadi nggak bisa kita berharap di situ sejarah betul-betul semua sesuai ya. Itu tadi. Nah, ada yang menarik juga. Jadi ini novelnya adult ya. Oh iya betul. Tapi sebenarnya nggak gitu banyak kontennya ya. Enggak sih, nggak banyak. Itu hanya beberapa part saja. Tapi memang sih ini ada content warning, artinya itu ya, especially-nya adalah dibaca mungkin untuk teman-teman yang sudah tadi young adult lah ya. Young adult, karena beberapa ceritanya ada tentang sexual content. Itu juga saya mikir loh, bisa ya di konsentrasi. Ternyata bisa. Makanya sempat blur juga. Apakah ini benar gitu ya? Yang tadi aja kan ketemu, kemudian kayaknya sulit banget buat ketemu, tapi ternyata bisa ya. Dan itu Lel itu pintar loh. Pintar setting situasi begitu. Betul, memanfaatkan situasi juga gitu ya. Dan manis ya, kalau menurut saya bukan percintaan yang kita ngobrolin soal konten warning aja. Ini kisah cintanya menurut saya banyak yang manisnya adegannya ya. Ya pasti kalau teman kita baca adalah nanti di halaman-halaman favoritnya apalah kalimat apa ya. Prolognya aja di novel ini udah cinta pertama ya. Lel lagi mentato Gita ya. Iya betul. Terus dia menyemangati Gita ya. Wah ada sinyal-sinyal cinta nih. Kalau Kak Andri part yang romance yang paling disuka apa nih? Yang bilang itu ya. Enggak. I care. I take care of you gitu ya. Aduh. Itu gombalan zaman dulu gitu ya. Zaman. Lebih ke ini sih. Jadi bayangkan ketika di suasana camp konsentrasi di mana kemudian mungkin orang-orang akan punya uang dan segala macam benda ya. Untuk makan pun seadanya yang diberikan oleh Nazi. Nah, si Lel ini bisa menyelundupkan beberapa barang, khususnya coklat. Iya, coklat dan dikasih ke Gita. Itu so sweet banget. Hari-hari biasa aja saya nggak dapet. Walaupun dipotong-potong kecil ya. Potong-potong kecil. Lalu teman buku kita, meski frame utama cerita adalah kisah cinta ya, romance Lel dan Gita di camp konsentrasi. Romance itu kan kita kebayang manis, indah ya. Ya memang ini tidak sepenuhnya seperti itu karena ini di camp konsentrasi, tapi kan tetap frame utama kisah cinta begitu. Tapi jangan lupa karena ini di camp konsentrasi, novel ini tetap ada detail kekejamannya ya. Iya betul. Ada camp konsentrasi, ruang hukuman, gas chamber, adegan tembak mati, penyiksaan fisik, kamar gas, itu semua ada. Cuma tidak begitu ditonjolkan, nggak ditonjolkan ya. Jadi porsinya itu memang banyak romance dan seputar kehidupan Lel di sana. Porsinya tidak sebanyak Gulagnya. Ada salah satu Gulag, archipelago Gulag yang dari Alexander Solzhenitsyn apa ya? Cara bacanya begitu ya. Itu beda, itu esai ya, fiksi. Kalau ini enggak. Ini memang ada detail tetap aja tapi tidak terlalu ditonjolkan. Lalu kesedihan dan duka menyelimuti plot demi plot cerita. Novel ini juga kalau saya nih Kak Andri paling sedihnya itu pas ceritanya lagi membahas anak-anak, pembunuhan anak-anak itu nggak tertahankan ya. Iya, kalau kita ingat sejarah luar biasa, anak-anak dibunuh, disiksa ya. Betul. Jadi camp konsentrasi ini gitu ya, khususnya, tapi bukan semua Yahudi ya ternyata. Iya. Jadi tahanan-tahanan perang, musuh-musuhnya Jerman, ada yang dari Rusia waktu itu gitu ya. Si Yahudinya juga ini bukan Yahudi Jerman aja, jadi Yahudi yang memang diinvasi oleh si Jerman, ada yang dari Polandia, lain-lain gitu ya. Seperti itu dibawa semuanya ke camp konsentrasi. Diapain sih di campnya? Itu disuruh kerja paksa, ada yang kemudian membuat bangunan gitu dan lain-lain gitu ya. Dan memang tadi ada gas chambers, ada tempat-tempat hukuman gitu ya untuk
teman-teman yang dirasa mungkin mempunyai kesalahan lebih besar. Sampai ada sebuah plot yang bilang bahwa di gas chambers-nya itu gitu ya, itu ada anak kecil, orang dewasa segala macam, dan itu sudah meluluh lantah gitu ya. Tumpuk-tumpukan jenazahnya yang keluar darah dan segala macamnya. Luar Itu biasa. ada penggambarannya, deskripsinya. Jangan lupa si Lel juga ada digambarkan ketika dia disiksa tuh. Oh iya, benar betul. Gitu. Dan itu mengerikan ya. Iya Mengerikan betul. sekali. Kemudian ini buku yang kalau kita baca bikin sedih dan haru ya Kak Andri ya. Betul. Bukan cuma soal cintanya, tapi ada unsur kebaikan orang lain, saling tolong belas kasih ya. Kalau saya yang paling menyentuh ya, salah satunya itu ketika Leo itu sudah keluar dari kamp konsentrasi, terus dia naik kereta ya. Iya, Kereta dan dia kabur ya. Iya, dia tiba di kotanya, lalu dalam keadaan lapar dan lain-lain, si kepala stationnya itu memberikan dia makan. Ya kalau kita berkaca pada kehidupan kita saat ini, dikasih sesuatu senang sih, tapi coba bayangkan dulu ketika di kamp konsentrasi itu makanannya susah. Food is currency katanya ya, jadi seperti mata uang. Nah, si kepala stationnya memberikan Lel itu makan dan hanya sandwich ya sebenarnya. Tapi itu sampai bikin Lel itu renyuh gitu ya. Aduh ya. Dan saya yang baca, aduh rasanya kalau merasa itu luar biasa sekali ya. Itu bikin patah hati, bukan bikin terharu ya. Bikin terharu. Karena bukan harganya ya, bukan bendanya, tapi momennya pas. Iya, gitu. Momennya itu pas. Jadi sebenarnya insight nih buat teman bu kita yang pengen ngasih sesuatu, timingnya harus pas. Ini Kak Andri masih kode. Ini saya kayak Lel ngasih tips buat itu ya. Betul, ngasih tips ke Baretski ya. Baretski. Untuk memperlakukan para wanita yang menaklukkan. Terus menariknya lagi di buku ini Kak Andri ada bab bonus. Bab bonus. Seperti bab postscript ya, yang berisi awal mula pertemuan Leo Sokolov dan Heather Morris sebelum mereka kemudian sepakat menulis buku. Ya. Itu gimana tuh? Mereka bertemunya di ini kan pas sudah tua sekali di rumah apa ya, kita sebut jompo ya. Rumah jompo ya. Rumah jompo ada di belakang di babnya itu diceritakan. Kemudian bab bonus lainnya adalah additional information yang isinya fakta identitas Leo dan Gita serta beberapa informasi penyerta lainnya. Nah di bab ini menariknya adalah Kak Andri kalau memang kita pengen tahu fakta apa, karena kan kalau nyimak cerita dia jadi fiksi kan ya. Ini ada di sini contohnya seperti nomor tatonya itu, nama asli Gita lengkapnya siapa, nama Leo siapa, aslinya ya. Bahkan di sini ada informasi tentang sebenarnya tanggal berapa dan kapan keluarga Leo itu juga sebenarnya dibunuh di sana. Iya, di camp yang sama, hanya nggak ketemu. Betul. Tapi data membuktikan bahwa sebenarnya mereka ada di camp konsentrasi yang sama gitu. Hal seperti itu ada di bab ini ya, additional information. Menarik ya. Lalu ada bab lainnya afterward, ini dari Gary Sokolov ya, anak dari Lel ya. Lel dan Gita ya. Ini real teman kita. Jadi kehidupan aslinya mereka punya anak sebenarnya. Ya. Namanya Gary, dan di bab afterward ini dia cerita tentang seperti apa sih sebenarnya bapak dan ibunya di sepanjang hidupnya, karena Gita itu meninggal sebelum Lel. Aslinya begitu kenyataannya. Dan kehidupan setelah pasca mereka kemudian lepas dari kamp konsentrasi, pindah ke Australia. Pindah ke Australia ya. Gitu. Terus ada bab lampiran berisi foto-foto dokumentasi yang seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya ya. Ada foto Lel Gita Gary, pantai Eropa, dokumen asli dari kamp konsentrasinya, denah kamp konsentrasi dan lain-lain. Lalu ada bab pengalaman Heather Morris saat merilis bukunya di Slovakia dan mengunjungi kota-kota yang ditinggali Lel. Betul. Dan ada bab reading group question. Jadi kalau buku ini mau dipakai untuk book club ya bisa ya. Ngobrol, diskusi sama teman ya. Ini bisa dipakai pertanyaannya bisa, ya. Betul dan menarik untuk dijawab dan didiskusikan. Dan terakhir ditutup dengan cuplikan buku kedua Heather Morris tentang Jilka Klein. Buat yang tunggu-tunggu nih kan udah penasaran ya, siapa sih rambut panjang cantik itu tokoh Jilka. Di belakang dikasih bonus ya buku keduanya seperti apa. Cuplikan dua bab lah kurang lebih, tidak begitu panjang tapi
kita dapat lah ya. Nanti buku Cilaka itu bakal kayak apa kita tahu ya. Ya itu mungkin Kak Andri kalau untuk unsur-unsur cerita ya. Iya, kalau buat kita bukan sensasi cerita sih yang menarik, paling menarik hati ya, tapi sisi perjuangan hidupnya ya. Betul. Romance itu bagian dari perjuangan hidup. Love itu, cinta itu menguatkan. Iya. Menguatkan, memberikan harapan. Spirit ya, harapan. Betul, gitu. menginspirasi. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Nah, Kak Dipi, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas fakta di balik cerita novel tertulis Of Auschwitz ini. Nah, isinya itu adalah gambaran sejarah real yang bisa dikomparasi dari novel tersebut. Berhubung yang suka sejarah adalah saya, jadi let me lah ya untuk yang menjelaskan sedikit. Dan ini pun memang data-datanya diambil dari data-data tersumber yang terpercaya kan Dipi ya. Gitu. Nah, teman buku kita dikutip dari encyclopedia.ushmm.org, ada 3 fakta utama nih di Perang Dunia Kedua ini. Yang pertama, Jerman ini memulai Perang Dunia Kedua dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Dan fakta keduanya, sebagian besar kaum Yahudi di Eropa memang tinggal di negara-negara yang diduduki atau berada di wilayah pengaruh Jerman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Antara tahun 1941 sampai 1944, otoritas Jerman Nazi mendeportasi jutaan orang Yahudi dari Jerman. Dan fakta ketiga, pimpinan Nazi ini mulai merencanakan perang Eropa sejak hari pertama Nazi naik ke tampuk kekuasaan pada penghujung Januari 1933. Jadi nggak pakai program kerja 100 hari gitu. Besoknya langsung luar biasa, langsung merencanakan perang Eropa gitu. Dan kita kan kemudian membahas nih camp konsentrasinya. Iya. Kan yang diceritakan itu ada camp konsentrasi di Auschwitz, kemudian di Kernau ya. Di Kernau. Dan ini memang sampai sekarang masih ada. Oh, gitu. Jadi semacam situs sejarah Betul, gitu kan? tahun 1979 UNESCO menetapkan situs Auschwitz ini menjadi situs sejarah untuk menandai pernah terjadinya tragedi kemanusiaan terbesar di mungkin di abad 20 ini. Berarti gitu. kalau saya ke sana masih ada ya? Masih ada. Mau liburan ke Eropa? Ya. Gitu ya. Jadi camp konsentrasi Jerman ini dimulai pembangunannya pada tahun 1940. Nah, camp ini ada 3 nih sebenarnya gitu. Ada Auschwitz 1, ini camp konsentrasi orisinal yang digunakan sebagai pusat administrasi bagi seluruh kompleks itu. Dan merupakan tempat kematian sekitar 70.000 orang Polandia. Kemudian ada Auschwitz 2 di Kernau. Nah, ini pun sama di novelnya muncul. Ini sebuah camp pemusnahan justru sebenarnya. Khusus untuk itu ya? Iya, Holocaust itu. Ini tempat kematian sekitar 1 juta orang Yahudi, 75.000 orang Polandia, termasuk homoseksual, dan sekitar 19.000 orang Gypsy. Iya. Diceritakan nih orang Gypsy ini di dalam novelnya juga kan, Dri? Iya, betul. Disebutnya ada orang-orang yang Gypsy. Iya, gitu. Betul. Nah, Auschwitz 3 ini memang tidak diceritakan di novelnya, tapi ini ada. Auschwitz 3 itu disebutnya Monowitz. Nah, ini digunakan sebagai camp kerja paksa untuk perusahaan IG Farben. Nah, KDP dan teman Bu kita, keseluruhan korban Nazi di sini masih diperdebatkan, debatable sampai sekarang. Iya. Namun pada umumnya diperkirakan sekitar 1 sampai 1,5 juta orang. Banyak sekali. Betul. Nah, tadi Auschwitz 1 digunakan sebagai pusat administrasi seluruh kompleks ya. Si Lel ini kerja di sini. Gitu. Kerja di sini. Iya. Yang diceritakan juga adalah adanya Kapo. Nah, Kapo ini adanya di Auschwitz 1. Jadi Kapo itu para perwira SS ini, SS Jerman, memilih sejumlah tawanan, umumnya para kriminal Jerman, sebagai pengawas bandor lah ya. Itu pengawas yang mendapatkan hak khusus atas teman-teman tawanan yang lainnya. Nah, ini disebut Kapo. Ada juga di novel kan ya? Iya, betul. Ada Kapo-kaponya, Kapo yang kemudian di Silel, ada yang Kapo yang di campnya Gita ya. Iya. Yang disogok oleh Silel, sogok coklat gitu ya. Coklat jadi bisa ketemuan ya. Iya, betul, meet up. Nah, blok 11 dari Auschwitz ini adalah penjara di dalam penjara. Di sini berbagai pelanggaran peraturan diganjar hukuman. Sejumlah tahanan disekap selama beberapa hari di sel-sel yang terlalu kecil bahkan untuk duduk. Ini yang pernah dialami oleh Lel. Waktu dia mendapat hukuman. Iya, gara-gara dia ketahuan menyelundupkan gitu ya. Yang disiksa juga. Disiksa akhirnya. Jadi singkat cerita si Lel itu
dia sangat luar biasa cerdik gitu ya, sehingga bisa mendapatkan berlian, Betul, coklat dan betul. segala macam. Nanti Iya. Kak Dipi lah yang jelasin gitu. Ketahuan dan akhirnya dimasukkan ke camp ini gitu. Iya. Nah, yang lainnya itu ada juga yang dihukum mati dengan ditembak, digantung atau dibiarkan kelaparan. Pada bulan September 1941, tentara SS melakukan sejumlah tes gas beracun di Blok 11 yang mematikan 850 orang Polandia dan Rusia dengan menggunakan sianida. Zat ini menghasilkan gas sianida yang sangat beracun dan semula dimaksudkan sebagai pestisida digunakan untuk membunuh kutu rambut. Awalnya gitu ya, tapi Iya. diuji cobakan ke manusia. Iya. Dianggap sukses, lalu dibangunlah sebuah kamar gas dan krematorium. Mengerikan sekali. Ini yang dibahas juga di novelnya gitu ya. Iya, ini ada deskripsi cukup detail ya Iya, mengenai betul. mayat yang bertumpuk dan lain-lain Betul, gitu. di novel ini. Iya. Dan yang menariknya ini gitu ya, di sini ada camp bordil. Oke. Oke, sekali lagi kami informasikan bahwa buku novel historical fiction ini adult ya. Adult, ya. Untuk pembaca yang sudah dewasa. Betul. Jadi Juga pendengar yang sesi episode ini juga harus adult nih kayaknya. adult ya. Jadi ini diresmikan pada musim panas 43 atas perintah Himmler gitu. Ini yang menggambarkan tentang Cilka ya. Cilka ya. Cilka, karena Cilka juga salah satu yang kemudian dipilih oleh Petinggi, petinggi Nazi kemudian menjadi ya ini ya Jadi ini real wanita ya. simpanan. Iya betul, seperti itu. Nah, kita beranjak ke Auschwitz II atau Birkenau nih. Di sinilah ratusan ribu orang ditahan dan lebih dari 1 juta orang dibunuh, umumnya orang Yahudi gitu. Iya. Jadi ini camp pembantaian. Kalau camp 1 Auschwitz 1 itu adalah administratif, ini adalah justru camp pembantaian. Untuk maksud ini, makanya camp ini dilengkapi dengan 4 krematorium dengan kamar gas. Gitu. Masing-masing kamar gas dirancang untuk bisa menampung hingga 2.500 orang. Oh, besar sekali ya Besar. berarti ya. Makanya dijelaskan kan dibunuhnya itu masif, massal. Kalau yang dari novel tergambarkan sih ya nggak sampai segitu besarnya ya. Karena memang deskripsinya ya tidak ada detail angka. Iya. Cuman mayat bertumpuk dan lain-lain. Cuman nggak ternyata aslinya sebesar ini ya. Sebesar gitu ya. Hmm. Jadi si Nazi ini ketika tawanan dibawa ke Birkenau tidak diberitahu akan, ya nggak mungkin diberitahu ya, Iya. akan dibunuh dan segala macam. Jadi mereka itu dibawa kemudian disuruh untuk mandi. Jadi ketika datang itu mereka dimasukkan ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada tempat untuk mengganti pakaian gitu ya. Jadi Dimasalkan. betul kayak pembandian massal gitu ya. Betul. Seolah-olah kan mandi dan segala macam, ada showernya dan lain-lain, ternyata yang keluarnya itu adalah gas beracun. Iya. Ini sebuah Ini sengaja disamarkan seperti ruangan mandi supaya orang tidak panik dan bisa tertib di ruangan itu juga mungkin. betul, sehingga tidak menyebabkan chaotic gitu ya, Iya. chaos massal. Iya. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Iya, Seperti kan. itu. You are now tuned in to this week's episode of our podcast. Tadi Kak Andri sudah banyak share ya fakta-fakta di balik cerita nih teman bu kita. Nah, sekarang ada insight lain di balik cerita juga nih Kak Andri. Wih, insight nih. Kalau tadi faktanya terus terang ya bikin Ngeri ya. bikin sedih dan segala rupa. Betul. Kalau yang sedang akan saya sampaikan, saya share, kita sedang mau bahas, ini agak lebih santai. Oh, Lebih santai. oke. Jadi ceritanya di novel
The Tattooist of, jadi bacanya Auschwitz ya. Auschwitz. Ini mohon maaf listener teman kita kalau kita salah nyebutinnya ya, karena pronunciation Jerman itu sedikit sulit ya. Unik Ya. dan kita nggak familiar sih, itu aja ya. Nah, jadi kalau di dalam cerita teman buku kita, kalian sudah baca mungkin tahu, Kak Andri juga, karakter Lily itu ada perubahan ya. Betul, berubah Ya. Dari awalnya dia datang pertama kali ke kamp konsentrasi itu dia takut juga dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kan dia bisa survive. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan self development nih, Kak Andri ya, ada pengembangan karakter dan karakter lain dimiliki oleh Leo ya. Teman buku kita, pengembangan pribadi atau self development ini mengacu pada aktivitas-aktivitas yang meningkatkan bakat, potensi, kemampuan kerja, kesadaran ya, kemampuan seorang untuk mewujudkan impian dan menciptakan bahkan kekayaan nih Kandi. Ya singkatnya itulah sih yang kita lakukan untuk meningkatkan diri dan prospek kita dalam hidup, itu namanya self development. Nah, ini Lil juga mengalami itu nih Kandi di sana. Walaupun terpaksa oleh kondisi ya. Betul, terpaksa oleh kondisi. Jadi kalau kita berkaca pada kehidupan kita yang saat ini yang kita harus bersyukur ya, sudah tidak di zaman seperti itu. Kalau Lel saja bisa seperti itu, apalagi kita ya. Iya, betul. Mengapa sih penting untuk mengembangkan diri? Ini ada beberapa poinnya ya. Oke. Kenapa dia bisa penting? Yang pertama, dengan mengembangkan diri, kita akan tahu, sadar akan kelemahan kita kan karena kadang-kadang tampak seolah-olah ya ada orang yang tidak menyadari kelemahan mereka. Jangan bilang orang lain, saya sendiri juga begitu ya. Kita nggak sadar, kita kehilangan rasa percaya diri atau apa. Tapi dengan pengembangan diri itu kita jadi tahu, aware ya. Nah, ini tidak terjadi dengan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mengembangkan diri. Kalau dalam situasi yang penuh tekanan dan lain-lain, kita juga dalam kondisi yang seperti ini bisa ya. Lalu penting juga mengembangkan diri ini adalah melatih untuk mengenal diri sendiri. Iya, jika kita mengenal diri kita dengan baik, kita akan tahu apa yang bisa buat kita bahagia. Jadi ujungnya kebahagiaan nih. Semua orang hidup ingin betul, tujuannya adalah bahagia ya. Pursuit of happiness ya. Itu kayak buku dan film juga tuh. Iya. Kekayaan itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Tapi butuh uang juga ya untuk bahagia. Kita realistis. Ya, itulah ya. Yang ketiga, penting untuk mengembangkan diri adalah untuk membantu diri kita sendiri menetapkan karir dan tujuan hidup ya. Ini kita cerminkan pada kehidupan kita saat ini kan ya. Karir dan tujuan hidup. Ya. Teman buku kita yang sedang dengar podcast kita tentu ada juga yang sudah masuk ke episode kehidupan berkarir ya. Betul. Jadi pengembangan diri ini penting untuk mengembangkan diri. Tujuan hidup apalagi ya? Sekarang kita ketika recording ini di bulan Februari, jadi harusnya resolusi udah mantap dong ya. Itu tujuan tahun 2020 ngapain aja gitu ya. Meskipun nggak tahu pelaksanaannya nih. Mudah-mudahan tapi lah ya konsisten, istiqomah dan sukses di akhir tahun. Betul. Dan yang terakhir, dengan pengembangan diri, hubungan kita akan meningkat. Pengembangan diri ini harus benar-benar dilihat dari proses umur hidup. Jadi bukan sesuatu yang langsung jadi instan. Pengembangan diri itu harus dilakukan seumur hidup. Long life learning ya. Betul. Kita harus selalu memiliki tujuan baru, hal-hal yang dinantikan, pengalaman baru yang kita inginkan, ya. Semua hal ini menjadikan kita orang yang lebih bulat. Bulat ini maksudnya lebih bertujuan hidup, lebih sukses, lebih bahagia. Itu pentingnya pengembangan diri. Ya, seperti yang dilakukan oleh Lel tadi di dalam cerita. Ini kita risetkan dari sebuah situs speakthebrain.com. Teman-teman nanti bisa kunjungi sendiri nanti ya. Ini satu situs yang memang banyak membahas hal-hal seputar pengembangan diri. Self development-nya. Ya. Dan yang menarik tadi adalah ketika kemudian tujuannya sudah tercapai, buat lagi start untuk tujuan yang baru. Jadi ketika finish itu nggak selesai. Betul. Itu tujuannya, makanya The Infinite Games dari Simon Sinek yang terbaru bukunya bisa didapatkan bisa didapatkan di Periplus tentunya. Kemudian Kak Andi, mungkin ingat juga nih teman buku kita, ada kualitas tertentu yang dimiliki oleh tokoh Lil ini yang membuatnya diperlakukan berbeda di novel. Betul. Betul. Kalau tawanan lain
akhirnya dibunuh. Dibunuh. Ya, dibantai seperti tadi yang fakta disampaikan. Makanannya terbatas ya. Betul, ada yang diseleksi kan ya. Iya. Nah, Lil ini termasuk yang terseleksi dan dia diperlakukan berbeda. Itu ada kualitasnya. Mengapa dia bisa begitu? Yang pertama karena Lil ini bisa berbahasa beberapa negara. Betul. Ada dia bisa Slovakia, bisa Prancis, Rusia, ya yang paling penting tuh ya, Jerman. Itu juga yang kemudian kenapa dipilih waktu dia sudah meloloskan diri dari camp, betul. diambil oleh tentara Jerman karena dia bisa bahasa asing banyak ya. Betul. Jadi kemampuan berbahasa itu sudah terbukti ya. Betul. Sangat bermanfaat, juga bisa membuat leverage ke kita ya. Kan dia bisa berapa bahasa? Saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Ya. bahasa Sunda, Dan bahasa tubuh ya. bahasa Jepang dikit. Iya, siap ya. Itu tadi. Terus selain kemampuan berbahasa, kemampuan beradaptasi juga, cerdas mencari peluang dan membaca situasi. Nah, mengenai beradaptasi nih, Iya. ya. Ini bahkan diangkat juga ya sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim ya. Iya betul. Waktu itu hadir di Balai Kartini di suatu acara. Nah, di sana beliau menyampaikan bahwa di era teknologi ini, dengan kecepatan adaptasi, dengan kecepatan teknologi ya, penting banget adanya kecepatan adaptasi di diri kita. Bahkan ini harus dimulai dari anak-anak katanya. Oh iya. Itu harus dilatihkan ya. Kita juga harus membekali mereka dengan karakter, pengetahuan dan keterampilan yang paling dibutuhkan pada era sekarang dan masa depan ya. Dibutuhkan kemampuan adaptasi dan keterbukaan untuk fokus menghadapi tantangan untuk memanfaatkan teknologi yang memberi perubahan dalam kehidupan masyarakat luas. Ini diungkapkan sama Profesor Heri Utomo dan Profesor Ida Winifrida dari Louisiana State University dalam ada General Lecture Universitas ya. Insight lainnya, ini kan novel tentang romance ya. Aduh, kayaknya nggak afdol kalau nggak bahas percintaannya juga ya, relationship nih. Gita dan Lil ini bertemu di situasi yang berbeda lah ya, di dunia normal. Kalau misalnya mereka hidup di dunia yang bukan di camp konsentrasi aja, kira-kira menurut Kak Andri hubungan mereka akan sama nggak ya kualitasnya? Mungkin berbeda sih. Mungkin berbeda ya. Mungkin berbeda. Karena kan di sini tuh mereka saling menguatkan, kemudian mempunyai tujuan. Dan si Lil itu selalu kemudian bilang bahwa someday mereka akan keluar. Iya, itu. Terlepas dari apakah ini memang nanti akan berbeda situasinya, kualitas hubungan mereka, tapi saya ada tips nih berbagi buat teman kita juga, buat tips percintaan. Percintaan ya. Percintaan ini gimana katanya cara supaya hubungan bisa langgeng gitu ya. Betul. Oke. Ini riset loh, ini didasari oleh riset ya. Riset. Nah, mau tahu nggak? Apa nih? Yang pertama, menurut riset nih, bukan menurut saya ya, sering tertawa bersama. Itu bisa menguatkan dan melanggengkan hubungan ya. Oke. Ini dari onlinelibrary.wiley.com. Pasangan yang sering tertawa bersama akan makin dekat. Ada psikolog sosial dan peneliti namanya Laura Kurtz. Ini bilang gini, secara umum pasangan yang sering tertawa bersama biasanya memiliki kualitas hubungan yang lebih baik. Humor itu bikin luas hubungan, bikin mengikat. Jadi jangan kaku, lemesin aja gitu ya. Iya, betul. Bahasa anak sekarang. Penelitiannya ini melibatkan 77 pasangan. Banyak kan ya untuk responden. Apa disebutnya kalau penelitian? Itu ya responden lah. Kalau 77 ya berarti ke semuanya ya, kita nggak pakai sampel ya. Itu berarti populasinya 77. Betul. Nah ini 77 pasangan ini direkam untuk menceritakan kembali kisah pertama kali mereka bertemu, lalu diakhiri dengan survei kedekatan dan kecocokan. Lalu ada analisis video pasangan, frekuensi lama tawa mereka ya, durasi ketawa ya. Sampai dianalisis ya. Kemudian dicari dan ditemukan korelasi antara kualitas tawa dan skor tinggi pada survei kecocokan. Serius di penelitiannya. Mantap ya. Nah, selain itu peneliti juga menemukan bahwa wanita lebih banyak tertawa daripada pria. Oh gitu ya. Tetapi, ini ada tetapi tawa pria lebih menular. Bukan penyakit aja yang menular gitu ya. Tertawa juga menular. Bukan hanya corona ya. Nah, yang kedua, tipsnya ya untuk melanggengkan hubungan pasangan ini melakukan kebaikan tanpa diminta. Oke. Taking
not for granted. Ya, ini. bukan for granted ya, Iya, kebalikannya. Tapi ini tulus. Tulus seperti sepasang sepatu. Kenapa sepatu tulus? Iya, sepatu saya nomor 37. Oh gitu. Itu sinyal ya. Iya. Jadi ada sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Emotion menyebutkan bahwa melakukan berbagai kebaikan untuk pasangan bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga atau pasangan. Penelitiannya ini 175 pengantin baru. Pengantin baru ya? Iya, dengan rata-rata usia perkawinan baru 7 bulan. Wih, 7 bulan. Selama 2 minggu, partisipan diminta untuk memperhatikan perilaku di mana pasangan buat keputusan tanpa diminta untuk memenuhi kebutuhannya sambil mencatat kondisi emosi hariannya. Nah, hasilnya ini ditemukan bahwa pasangan yang melakukan kebaikan-kebaikan tanpa diminta memiliki kondisi emosi yang positif. Bahkan yang melakukan kebaikan bisa merasa 45% lebih bahagia daripada yang mendapat kebaikan itu. Memberi itu memberikan kebahagiaan loh. Give and take ya, bukan take and give Iya. ya. Ini kayak sebuah buku, saya lupa. Give and take itu karangan siapa ya? Ada tuh. Bisa dibeli di Meribas Bandung. Nah, memberi ternyata bisa lebih membahagiakan. Itu tadi kuncinya. Ini sama kayak Lel ngasih coklat ke kita, kemudian ke anak-anak ya, ke anak-anak dan ke tawaran yang lain. Jadi selain ini memang sangat luar biasa empati dan simpati ketika di sana sangat sulit gitu ya. Dia masih mau berbagi, gak dikip sendiri. Betul. Gitu. Tips yang ketiga masih untuk mengeratkan dan supaya hubungan jadi langgeng. Ini rutin berhubungan intim. Ini buat yang sudah menikah nih. Khusus ya. Oke. Menurut sebuah penelitian dari Society for Personality and Social Psychology, seperti yang dikutip dari ScienceDaily.com, pasangan yang berhubungan intim minimal 1 kali seminggu lebih bahagia daripada pasangan yang jarang berhubungan intim. Tapi bukan berarti pasangan yang melakukan hubungan intim setiap hari juga bakal lebih bahagia. Ya ini relatif lah ya berarti. Iya. Kemudian poin keempat dan yang terakhir ya. Jadwalkan kencan rutin katanya. Walaupun sudah menikah ya? Iya, pacaran tetap lanjut. Penelitian yang satu ini juga menarik nih teman kita. Dikutip dari journals.sagepub.com. Ada sebuah penelitian nih, Kandri. Surveinya lebih dari 500 orang. Banyak. Kalau tadi 77 berapa ya? Lagi ya? 500 orang. Tapi 77 pasangan kali 2 berapa? 184. Nah, kalau yang ini surveinya 500 orang, usianya 18 sampai 92 tahun. Range usianya seperti itu. Hasil surveinya menyebutkan bahwa menjadwalkan kencan rutin bisa memberi dampak positif yang cukup signifikan untuk hubungan jangka panjang. Ya. Jadi ada berapa tadi? 4. 1. Sering tertawa bersama. 2. Melakukan kebaikan tanpa diminta. 3. Rutin berhubungan intim. Catatan untuk yang sudah menikah. Dan yang keempat, menjadwalkan kencan rutin. Itu ya tipsnya. Balik lagi tadi ke topik diskusi insight-nya yang untuk novel Tattooist ya. Iya. Itu terakhir nih Kak Andri, saya cuma mau bahas satu lagi. Buku ini mengubah perspektifmu nggak tentang Holocaust dan perang? Iya, jadi yang kita pelajari mungkin ya dari sejarah ketika zaman SMA, kemudian dari yang seperti yang sudah kita tahu dan umumnya diketahui, itu kan Holocaust itu sangat luar biasa menyeramkan, itu ya sangat luar biasa merusak dan segala macam. Ada pembantaian ras-ras tertentu, gitu. Jadi sebuah pembantaian massal dikarenakan rasial dan segala macam. Jadi sangat gloomy, sangat mengerikan dan segala macam. Nah, ketika saya baca buku ini, yang pertama sih memang ya kalau dibilang novel sejarah walaupun sejarahnya dikemas dalam romance dan tidak terlalu banyak detail sejarah, karena ini mungkin si pengarang ingin memperlihatkan sisi yang lain. Dan ini pun memperlihatkan ke saya bahwa di kamp konsentrasi yang sangat luar biasa ketat, yang di sana kemudian bau kematian itu sangat dekat, ternyata sisi-sisi humanis dari seseorang itu masih banyak ada. Betul. Saya mengiranya ketika kemudian orang-orang di kamp konsentrasi sudah yang namanya kemudian karena hidup mati, orang-orang sangat self-centris gitu ya, egois, mementingkan hidup sendiri dan segala macam. Ternyata ada sisi humanisnya, empati simpatinya terbentuk. Ini mengubah kita, mengubah perspektif kita terhadap perang, Holocaust dan kamp konsentrasi. Betul. Thanks for tuning into our podcast. We love having you here, and it's our mission to bring you all the latest and greatest tips, skills, and know-how to make you the best that you can be.
Nah, teman kita kali ini kita akan masuk ke quotes ya. Quotes. Jadi Tanpa quotes kurang manis. kurang manis gitu ya. Jadi kira-kira dalam buku The Tattoos of Auschwitz ini quotes apa ya sih yang menarik buat KDP gitu ya, sehingga bisa di-sharing ke teman-teman kita. Banyak sih sebenarnya yang bisa dikutip dari buku, tapi favorit saya yang ini nih, Andri. Yang mana nih? If you wake up in the morning, it is a good day. Weh, Jadi kalau menurut saya ini dari kata-kata Leo ya. Israel ya. Mengajarkan kita simpelnya adalah bersyukur deh. Ya, kita bisa bangun, tidur pagi hari, itu udah hari yang bagus sebenarnya. Karena berkaca dari kehidupan mereka waktu itu. Bayangnya wake up in the good morning tuh berarti mereka masih hidup gitu ya. Iya, betul gitu. Dan buat saya pribadi mengingat itu semua, ya kalau saya di kehidupan saya, ini saya harus banyak bersyukur ya. Ya, itu. Kalau Kandi bagaimana? Oke, kalau saya sih ada quotes yang dikatakan oleh temannya si Lel, Yakub. Jadi nanti ada satu cerita di mana ada seorang tawanan baru dengan badan yang besar ya. Iya, saya ingat. Itu ya namanya Yakub, dan sama si Lel itu justru ketika datang ditato diajak ya. Dikasih makan, diajak ke baraknya, dikasih makan seperti itu. Karena dalam kondisi datang tuh dia bilang saya lapar sekali ya. Betul. Nah, si Yakub ini sila pernah bilang suatu saat kamu akan mendapatkan pekerjaan yang pas gitu ya. Mengingat tubuhnya yang luar biasa. Udah itu gak ketemu lagi tuh. Dan ketemu lagi itu ketika si Lelnya itu ketahuan smuggling food, berlian dan segala macam dimasukkan ke dikenal. Gitu ya. Dan di sel khusus. Ya, di sel khusus, dan ternyata ketika diinterogasi yang menyiksanya itu adalah Yakub. Kakak spoiler. Salah ya saya. Oh salah ya. Sorry. Teman kita. Satu. Kebanyakan spoiler dong. Keasikan soalnya ya. Terus? Nah, quotes-nya ini adalah ketika dia kemudian menyiksa si Lel, dia bilang, "If I must kill one Jew to save 10 others, then I will." Gitu. Jadi dia bisa saja mengorbankan temannya itu si Lel, tapi demi tujuan menyelamatkan yang lainnya. Seperti itu. Oke teman-teman kita, nah kita udah sampai ke session terakhir nih di acara review kita untuk buku ataupun novel The Tattoos of Auschwitz. So kita akan say thank you nih. Iya. Say thank you, terima kasih banyak ke siapa aja, Teh Dipi atau Kak Dipi? Ke pendengar podcast kita ya, yang pasti ya, yang sudah nyimak dari awal, sudah gabung dari awal. Iya. Jangan lupa ini bisa didengarkan di mana saja kan, Dek? Oke, nah teman kita, podcast buku kita ini bisa didengarkan di Spotify, juga kemudian di Anchor dan di Castbox serta Google Podcast, dan menyusul mungkin nanti di iTunes ya. Di iTunes seperti itu. Dan kita juga pengen say thank you nih pada sponsor kita, Peri Plus Bandung, kita terus Setia Budi gitu ya. Husen yang telah mensupport kita, especially untuk kemudian membagikan konten-konten ya, buku-buku dalam bahasa Inggris untuk kita review. Iya, semoga tadi juga bisa jadi manfaat yang insight-nya ya. Iya, betul. Menginspirasi teman buku kita dan juga untuk kami tentunya ya. Iya. Dan last but not least, jangan lupa juga follow ini ya. Selain follow kemudian podcast kita untuk di listen, kemudian IG kita nih di mana nih? Di bukita.podcast. Ya, seperti itu. So, this is the end of our episode ya. Episode perdana kita. Iya, tapi nanti kan ada lagi ya. Betul. Jadi, walaupun kemudian ini kita selesai nih, bukan berarti kemudian podcast kita selesai ya. Iya. Bakal ada episode-episode yang lain, kita akan bahas banyak sekali novel-novel dalam bahasa Inggris, especially ya. Novel mungkin kan? Buku ya? Buku karena kan ada non-fiksi juga. Betul. So, nantikan terus kemudian episode-episode di Bukita. Dan kayaknya sedih banget nih, harus selesai nih.
So, this is the end of our episode for today, gitu ya. Dan quotes buku kita apa nih? Buku kita? Buku untuk kita. Bye-bye. This week's episode has come to an end. But the fun doesn't have to stop here. If you have any questions, suggestions, or feedback, head over right now to Twitter and Facebook and like, share, and get involved. Join us next time.